Halo anak Lause Sekolah Minggu, apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja. Kita jumpa lagi. Ini nggak salah minggu terakhir di bulan Mei, nggak salah. Nggak terasa kita mau masuki bulan Juni ya. Kita akan hari ini sekolah minggu lagi ya. Kita sekolah minggu masih di rumah masing-masing ya, karena masih pandemi ya. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat sama siapa ini? Lause Jumakir. Ini Lause? Ini Lause? Oh iya, Lause sangat rindu kepada adik-adik semua ya. Nanti pandemi telah usai, kita akan bertemu kembali ya. Siap untuk sekolah minggu? Siap Lause? Siap ya. Lause sudah siap, pasti anak-anak juga telah siap ya. Oke, untuk memulainya mari kita lipat tangannya. Kita mau saat teduh sejenak ya. Kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami Tuhan terus berkati. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Meskipun di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan Yesus. Beri kami semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak Lause, kita mau memuji Tuhan ya. Lause harap kita bernyanyi semangat ya, Lause ya. Iya. Kita mau bernyanyi yang pertama, kita bernyanyi pujian ini. Matahari bersinar terang. Tahu ya? Pasti tahu ya. Kita nyanyi dengan semangat ya, anak Lause. Oke? Ready? Ready? Oke. Oke anak Lause, kita mau muji Tuhan lagi. Ini lagu paling sering kita nyanyikan di sekolah minggu. Apa itu? Mas Sekolah Minggu ya. Kita bernyanyi dengan semangat ya anak Lause. Oke? Oke. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Tapi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, Lause yakin anak semuanya, anak sekolah minggu semuanya bernyanyi dengan semangat. Ini lagu kedua ya. Kita mau bernyanyi lebih semangat lagi ya. Kalau bisa buat gerakannya. Oke? Ini pujiannya Jalan Serta Yesus ya. Anak-anak ikuti gerakannya. Lause juga ya. Oke? Serta Yesus selamanya.
Dan langsung kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita, telinga kita untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kita duduk dengan tertib ya di rumah agar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, puji syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat duduk dan diam serta tenang mendengarkan firman Tuhan, dan kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Iya. Untuk tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu, saya mau tanya ini sama kalian. Kenapa ada orang yang suka melakukan perbuatan baik, ada juga orang yang suka melakukan perbuatan jahat? Ada yang tahu alasannya? Kenapa orang ada yang suka melakukan perbuatan yang baik, ada juga orang yang suka melakukan perbuatan yang jahat? Nah, alasannya karena sebab manusia mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Manusia mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Dan dalam hati manusia ada dua hal yang saling tarik-menarik seperti itu. Ada dua hal yang saling tarik-menarik. Apa saja itu? Yaitu ingin melakukan perbuatan baik dan ingin melakukan perbuatan yang jahat. Hal yang baik dan hal yang jahat. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita ingin melakukan perbuatan yang baik, kadang ada saja
pikiran atau hal-hal yang akan membuat kita melakukan perbuatan yang jahat. Contohnya seperti ini nih. Ketika kita melihat teman kita dibully, wah, ada pembulian tuh. Wih, kasihan sekali dia. Pasti pikiran kita seperti itu kan, ingin membantu dia untuk tidak dibully lagi seperti itu. Tetapi kalau dipikir-pikir, kalau aku bantu nanti aku pula ini bully. Biarkan itu kan urusan dia. Nah, kita pasti kadang berpikir seperti itu kan. Kita kadang ingin membantu orang yang tertindas, kita ingin membantu teman kita yang ketika dia dibully, tetapi karena rasa takut kita, karena rasa kita tidak ingin dibully seperti itu, jadi kita mengurangkan niat baik kita seperti itu. Disitulah ikatan tarik menarik tadi, dua hal yang tarik menarik tadi. Kita ingin membantu, tetapi kita juga takut. Nah, ketika kita tidak membantu teman kita yang terbuli tadi, maka itu merupakan tindakan kejahatan adik-adik. Kita tidak mau membantu sesama kita yang tertindas, padahal Tuhan ingin kita saling mengasihi, ya kan, saling membantu. Ya adik-adik, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika manusia mudah jatuh ke dalam dosa, itulah sebabnya maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita sebagai manusia. Iya, Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus dapat membimbing kita, menuntun kita, dan memimpin kita menuju jalan kebenaran. Iya, sama seperti firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan di mana Tuhan Yesus ketika saat itu dia merasakan yang namanya kesedihan. Murid-muridnya juga merasakan kesedihan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwasannya ia ingin pergi. Iya, Tuhan Yesus pada saat itu ingin pergi karena ia berkata kepada murid-muridnya bahwasannya aku akan dihina orang, aku akan dibenci orang, aku akan dianggap penjahat oleh banyak orang karena aku melakukan tindak kriminal. Padahal itu kan salah. Karena hanya sebuah tuduhan, Tuhan Yesus dihujat dan dibenci oleh banyak orang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Maka dari itu, ketika Tuhan Yesus ingin pergi, para murid-murid merasakan kesedihan dalam hati mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat kesedihan di mata dan di hati mereka, maka dari itu, pada saat itulah Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk menghibur mereka. Iya, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada mereka untuk menghibur para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, fungsi Roh Kudus di sini ada 3 bagian. Ya, fungsi Roh Kudus di sini ada 3, yaitu untuk menghibur, untuk mengajarkan kebenaran, dan untuk mempermuliakan Allah. Iya, untuk mempermuliakan Allah. Tadi pertama apa? Untuk menghibur. Yang kedua, untuk mengajarkan kebenaran. Yang ketiga adalah untuk mempermuliakan nama Allah. Itulah gunanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, apa gunanya Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan untuk menginsafkan atau memperbarui dunia menjadi lebih baik lagi? Apa gunanya Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsafkan atau merubah dunia menjadi lebih baik lagi? Yaitu karena banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan berbagai banyak kesaksian mengenai karya Tuhan Yesus dalam kehidupan orang lain. Mereka juga mendengarkan berbagai mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka mendengarkan, mereka hanya mendengar saja, tetapi tidak mempercayai kekuasaan
Tuhan. Mereka tidak mempercayai adanya atau tidak mempercayai Tuhan Yesus seperti itu adik-adik sekolah minggu. Mereka hanya menganggap itu hanya sebuah cerita saja, tidak fakta seperti itu. Padahal kan itu merupakan fakta dalam kehidupan kita, ya kan? Adik-adik juga merasakan kan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Nah, Lausa juga merasakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan Lausa seperti itu. Nah, ketika banyak orang yang tidak percaya, Roh Kudus akan membimbing, akan menuntun orang agar dapat mempercayai Tuhan Yesus seperti itu. Roh Kudus juga mengajak orang lain bukan hanya untuk berbicara hal-hal yang itu saja, tapi juga melakukan tindakan. Iya, banyak orang yang hanya mengatakan, iya aku ini berbuat baik, aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu, iya berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, tapi apa? Tindakannya tidak ada, hanya sekedar berkata-kata saja. Tetapi di sini Roh Kudus ingin mengajak kita, ingin menuntun kita supaya kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga kita melakukan tindakan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya seperti ini. Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berbuat kasih seperti itu kan. Nah, kita mengatakan kepada adik sekolah minggu kan, adik-adik sekolah minggu mengatakan kepada Lausa, saya ingin berbuat baik seperti itu, tetapi tidak dilakukan. Tapi dengan adanya Roh Kudus, maka adik-adik ingin melakukan kasih tadi, ingin melakukan kasih kepada sesama seperti itu. Itulah gunanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu dikasih Tuhan, kita harus memberikan diri kita dipimpin dan dibentuk oleh Roh Kudus. Iya, kita harus membiarkan diri kita sepenuhnya dibimbing dan dipimpin serta dibentuk oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dibentuk, ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yakin dan percayalah bahwasanya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ketika kita melakukan dosa, maka kita akan merasakan namanya penyesalan seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Pada saat ujian, kita berpikir untuk mencontek, gitu kan? Kita berpikir untuk mencontek. Kita tahu itu salah, tetapi kita kadang ingin saja mencontek gitu. Daripada nanti nilaiku berantakan, daripada nanti nilaiku jelek, mendingan aku mencontek. Padahal itu kan tidak benar. Kita tahu salah, tapi kita kadang mau melakukannya. Itu merupakan tindakan di mana kita tidak memberikan diri kita dibentuk oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita memberikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, disitulah lihatlah maka kita akan berjuang keras, belajar keras untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Itulah nampak sekali perbedaan antara hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh iblis seperti itu. Maka dari itu ada sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mulai dari hari ini marilah kita memikirkan kita ingin dibentuk oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki hidup yang baik, atau kita lebih memilih dipimpin oleh iblis sehingga kita merasakan hidup yang tidak menyenangkan. Kita mau pilih yang mana adik-adik sekolah minggu dikasih Tuhan? Kalau saya yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu mau dipimpin oleh Roh Kudus, ingin berbuat baik kepada sesama dan kepada orang-orang sekitar seperti itu. Nah, Lausa juga seperti itu. Lausa juga mau dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu kan. Ketika kita bisa membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi berkat dan memberkati orang lain. Maka dari itu, marilah kita memberikan diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita ambil dari 1 Korintus 16 ayat 11b. Ulang, 1 Korintus 6 ayat 11b. 1 Korintus 6
ayat 11b yang berisikan demikian, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saya ulang, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Allah Roh Kudus. Ya, dari sekolah minggu dalam nama Yesus Kristus, ayat hafalannya harus dihafal ya, karena itu juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita sama saja itu memberikan diri kita asupan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, mulai hari ini marilah kita berubah menjadi lebih baik lagi. Baiklah, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, barusan saja kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, hari ini kami mau Tuhan memberikan diri kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang memberkati Tuhan. Kami ingin juga menjadikan diri sebagai anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami dan lindungi kami Tuhan. Berkatilah firman Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari saja Tuhan. Bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi bantu kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara fakta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Lause, kita sudah memuji nama Tuhan ya, kita sudah bernyanyi ya, Lause ya. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita semua diberkati ya. Setelah kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini ya, kita akan sama-sama berdoa Bapa kami ya. Terus Bapa terima kasih ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, Lause, kita sudah selesai sekolah minggu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan Lause-Lause yang lainnya, Lause ya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun ya. Tetap sehat Lause ya. Dadah.